Film dimulai dengan memperlihatkan pengepungan sebuah rumah oleh polisi yang sedang mengejar tersangka pembunuhan. Penangkapan cukup sulit dilakukan karena dia memiliki 3 sandera, yaitu mantan istri dan anaknya. Berbagai cara negosiasi dilakukan namun tidak menemukan titik terang hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memaksa masuk dengan mengerahkan pasukan khusus pembebasan sandera. Do it. Yes, sir. Pasukan yang dipimpin oleh leader bernama Sawyer ini berhasil masuk dan memojokkan tersangka. Namun Sawyer tidak bisa langsung menangkapnya sebab dia orang memiliki 1 sandera. Dia juga terlihat tidak memegang senjata sehingga Sawyer tidak bisa melakukan kontak senjata dikarenakan sebuah etika serta ingin semua selamat tanpa cedera. Sawyer coba untuk menenangkan pelaku, alih-alih menyerahkan diri, malah ini yang terjadi. Put your son down and step away. 10 tahun kemudian yang berlatar di Hong Kong, seorang pengusaha kaya raya bernama Zhao membangun sebuah gedung pencakar langit yang disebut-sebut tertinggi di dunia dengan 220 lantai serta dilengkapi berbagai macam teknologi canggih dan juga fasilitas lengkap sampai ada hutan air terjun buatan. Bahkan di puncak gedung terdapat sebuah bola besar yang belum diketahui masyarakat luas teknologi apa itu, di mana gedung ini diberi nama The Pearl yang sekarang akan dibuka secara umum di sebagian gedung, dan inilah The Skyscraper. All speaks to what we can achieve when we don't accept limitations. Inilah Sawyer yang selamat dari kejadian 10 tahun lalu, namun dia harus mengganti salah satu kakinya dengan kaki palsu. Keberadaan Sawyer bersama istri dan kedua anaknya di Hong Kong untuk bekerja di gedung The Pearl milik Zhao sebagai ketua sistem keamanan teknologi. Di hari ini dia merasa gugup akan melakukan pertemuan dengan Zhao. Istrinya Sarah yang juga mantan dokter militer angkatan laut bisa menenangkan Sawyer dan dia meminta Sawyer memperbaiki handphonenya hanya dengan merebotnya saja. Sebelum dia pergi melihat panda dengan kedua anaknya. Sawyer bisa bekerja di The Pearl ini berkat rekomendasi mantan rekan timnya yang juga selamat bernama Ben. Sawyer sangat takjub dengan keindahan gedung serta kecanggihan teknologinya, apalagi ketika dia melihat sebuah pintu besar dari bahan titanium yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu saja dengan menggunakan sidik jari. Dia tidak henti-hentinya takjub dengan The Pearl, dan inilah Zhao, pemilik The Pearl, gedung tercanggih yang akan menjadi dunungan baru Sawyer. Sebagai karyawan baru, dia diperkenalkan pada kepala keamanan pribadi Zhao, sebut saja Okeke, dan juga kelompok asuransi gedung bernama Pierce. Johnny Okeke, I'm Mr. Pierce. Pekerjaan Sawyer di sini untuk mengecek setiap sistem keamanan The Pearl. Menurut analisisnya, inilah sistem keamanan terbaik di dunia. Tidak ada sistem keamanan secanggih dan seketat The Pearl, apalagi sistem anti kebakarannya yang akan dengan cepat mengatasi api. Semua sistem keamanan serta anti kebakaran The Pearl ini dapat diakses pada sebuah tablet yang diberikan oleh Zhao. Tablet itu dipercayakan sepenuhnya ke Sawyer dan hanya dia satu-satunya yang bisa mengakses itu meskipun berada jauh dari The Pearl. You were the right man for the job. Setelah berbincang serius, Zhao memperlihatkan kecanggihan teknologi bola misterius di puncak gedung pada Sawyer dengan hanya mengusap jam tangannya. Dari bawah bermunculan puluhan panel sensitif yang bisa memantulkan bayangan secara sempurna. Tidak hanya itu, setiap sisi bola ini disimpan kamera beresolusi tinggi yang akan membuat Sawyer lebih takjub lagi. Selesai dengan pekerjaan, Ben mengajak Sawyer ke suatu tempat dengan menaiki perahu. Di situ mereka berbincang mengenai masa lalu ketika bersama tim. Sawyer meminta maaf pada Ben telah memberikan keputusan salah pada waktu itu. Namun Ben merasa itu bukan kesalahan Sawyer sebagai pemimpin. Di tengah kerumunan orang banyak ini, seseorang mencuri tas Sawyer dan dia berhasil lolos dari kejaran Ben. Sementara itu di ruangan mesin The Pearl, seorang pekerja sedang mengecek keadaan mesin. Saat itu terlihat sebuah retakan tembok hingga tercipta sebuah lubang. Dia yang coba melihat lubang itu ternyata. Kita kembali dulu pada Sawyer yang mendapat perawatan dari Ben yang terluka oleh pencuri tadi. Ben terbengong ketika melihat tablet dari Zhao masih berada di tangan Sawyer.
saat menelpon Sarah yang tidak jadi melihat Panda sebab putra mengalami batuk-batuk setelah makan permen. Saat itulah Sarah bertemu dengan orang bernama Bota, mantan pasukan khusus, penjahat kelas kakap, orang yang tadi menghabisi penjaga yang kini mengaku sebagai petugas perbaikan, yang dimana Bota ini sebenarnya mempunyai niat lain seperti yang tadi kita lihat. Siapa sangka, ternyata Ben memiliki hubungan dengan si pencuri. Dia menyayangkan Sawyer tidak menyimpan tablet itu di tasnya, sehingga sekarang Ben harus merebut paksa dari Sawyer apapun yang terjadi. Ia tidak punya pilihan lain setelah tidak diterima lagi di militer. Perebutan pun terjadi. Di tempat lain di lantai 96 The Peril, Bota bersama pasukannya menumpahkan zat kimia mudah terbakar jika terkena air. Bota menggunakan flare untuk membuat sistem keamanan merespon dengan menyemprotkan air sehingga api pun tercipta. Dan anti kebakaran terus beroperasi dengan baik. Bahkan Zhao tenang-tenang saja. Dia yakin aman dengan kecanggihan teknologi The Peril. And the anti-fire measures will keep it there. Saat inilah Sawyer mengetahui bahwa dia dijebak oleh Ben dan keluarganya sedang dalam bahaya setelah melihat The Peril terbakar. Ketika bergegas pergi, tiba-tiba dia diserang oleh kelompok Bota yang menginginkan tablet itu. Namun upaya meloloskan dirinya gagal setelah seorang wanita sebut saja Kunyi ini memberi tembakan kejut listrik dan merebut tablet. Tidak selang lama, beberapa polisi datang dan Sawyer membiarkan Kunyi. Dia memilih pergi menuju The Peril yang sedang melakukan evakuasi untuk mencari Sarah serta anaknya. Sementara Sarah yang berada di lantai atas dari kebakaran itu dengan tenang menyiapkan beberapa hal agar selamat. Dia meyakinkan anaknya bisa keluar dari The Peril ini. Sawyer yang berada di luar memberitahu jalan aman lewat telepon pada Sarah, sedangkan Zhao mengirim bantuan untuk mengevakuasi Sarah. Bring them here. Sementara Kunyi mendatangi fasilitas kontrol luar The Peril. Dengan mudahnya dia bisa merebut kendali ruangan kontrol dan mengambil alih sistem keamanan yang membuat Zhao tidak bisa memiliki akses masuk lagi. Atas perintah Bota, Kunyi mematikan sistem anti kebakaran dari lantai 96 ke atas yang membuat evakuasi Sarah gagal. No! Get back! Situasi semakin menyulitkan Sawyer ketika dia dicurigai sebagai pelaku kejadian ini. Tentu saja dia dicurigai sebab akses menuju sistem keamanan hanya Sawyer sendiri saja. Ditambah lagi, polisi langsung menemukannya dan coba menangkap Sawyer. Setelah berhasil menonaktifkan sistem anti kebakaran, Bota memerintahkan Kunyi untuk segera melanjutkan rencananya lagi. Kunyi pun menghabisi hacker yang telah merubah akses The Peril. Nah, api semakin besar dan terus menjalar ke atas gedung. OKK memperingatkan Zhao agar segera keluar menggunakan helikopter karena semakin lama akan sulit untuk bisa menuju lantai atas. Zhao pun menyetujuinya, namun sebelum pergi dia mengambil suatu barang dari tempat rahasia. Sementara itu ketua polisi bernama Wu meminta untuk menangkap Sawyer. Dia ingin menginterogasinya segera mungkin. Sedangkan Sawyer sendiri, dia berusaha menaiki sebuah kren untuk bisa masuk ke dalam gedung. Dengan motivasi ingin menyelamatkan keluarganya, dia pantang menyerah meskipun banyak risiko yang harus diambil. Sawyer berlomba dengan waktu. Jalan ini adalah satu-satunya yang bisa dia lewati. Dia mulai menaiki tiang kren lalu mengarahkan kren ke arah gedung dan dia berusaha mengaitkan ujung kren sambil mengawasi kejaran polisi. Motivasi besar untuk menyelamatkan keluarga membuat tekad Sawyer semakin kuat sehingga dia berani melakukan hal ini. Zhao sendiri sudah mengetahui dalang dibalik ini semua tidak lain tidak bukan yaitu Kores Bota. Bota datang bukan untuk membunuh Zhao, melainkan dia menginginkan satu barang yang dimiliki Zhao. He wants this. Sementara itu Sarah kini berada di lantai taman gedung. Mereka berusaha menghindari api yang mulai merembet ke atas, sedangkan Zhao mulai menuju helikopter. Tetapi OKK menyadari bahwa pilot yang ada bukanlah pilot mereka. Seketika Zhao menyebut nama Bota dan
Ya, Fierce ini ternyata ada di sisi Bota untuk memberikan berbagai informasi dan Bota sengaja tidak membunuhnya. Bota hanya ingin drive yang dimiliki Zhao dan ingin dia melihat sendiri hancurnya gedung kebanggaan Zhao ini. Di tengah kepungan, tanpa disadari Okeke yang masih bisa bergerak menembak pilot sehingga membuat helikopter tidak terkendali agar Zhao bisa melarikan diri. Kesempatan ini tidak dibuang Zhao, dia berlari lalu masuk berlindung di balik pintu besar titanium. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Bota, pintu itu hanya bisa dibuka oleh orang tertentu saja. Bahkan dari tablet keamanan pun tidak akan bisa. Bukan Bota kalau tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa Sawyer bisa membuka pintu itu dan dia juga bisa membuat Sawyer melakukan apapun perintahnya sebab Bota memiliki apa yang sedang Sawyer cari. You know what he wants. Dengan bekal ilmu alam militer, Sawyer bisa mengobati lukanya sendiri atau paling enggak dia bisa memberi pertolongan pertama. Bahkan dia juga bisa mengetahui kemana Sarah pergi dengan hanya melihat map saja. Berbekal kampak pengaman, dia mulai melakukan pencarian. Ketika melintasi jembatan, Fierce menangkap Sarah. Dia merasa telah menang tetapi ini semua salah. Sarah ini mantan militer jadi dia bisa melawan. Saat kembali ke sisi lain jembatan, sebuah tiang menimpa jembatan sehingga memisahkan Sarah dengan kedua anaknya. Dan kedua anaknya pun terpisah oleh pohon tumbang. Tetapi mereka ini cerdas. Putra meminta putri menuju air terjun dan akan bertemu di tempat itu. Fierce masih belum menyerah. Saat dia akan menangkap lagi Sarah, seseorang pun datang. Dengan menggunakan papan kayu untuk menyambungkan jembatan, Sarah menjemput putra, sedangkan Sawyer menahan sisi jembatan yang kurang stabil. Beruntung semua selamat, namun asma putra kambuh oleh banyaknya asap di tempat itu. Menggunakan perhitungannya, Sawyer ingin Sarah percaya untuk turun menggunakan lift dengan cara yang tidak biasa. Dia akan memotong kabel lift dan Sarah harus menghitung sampai 5 untuk menarik tuas rem otomatis. Dua orang anak buah Bota menemukan Putri dan mengejarnya. Berkat sepatu basah yang digunakan Putri, kedua orang ini berhasil menemukannya. Akan tetapi kebakaran semakin membesar dan pada akhirnya Sawyer berhasil ditangkap ketika Bota turun tangan langsung. Dia ingin Sawyer membuka pintu titanium itu dengan apapun caranya. Bota membawa Putri pergi. Jika ingin dia selamat, Sawyer harus berhasil membuka pintu itu. Kesalahan besar Bota lakukan saat mengusik Sawyer dan keluarganya. Di saat seperti ini, Sawyer mendapat berita baik. Istri dan anak bungsunya berhasil turun dengan aman. Dia segera mencari panel kendali yang ternyata itu ada di balik turbin besar. Tidak ada cara lain menuju ke sana selain dari luar. Dengan bermodalkan alat seadanya, Sawyer mulai bergegas seperti Spider-Man menggunakan perekat di kedua tangannya. Sementara itu, Sarah meyakinkan Wu bahwa suaminya itu tidak terlibat sama sekali dengan kejadian ini. Dia menceritakan orang yang mengaku sebagai petugas perbaikan di tengah film tadi dengan aksen khasnya. Saat diperlihatkan beberapa foto, di sini dia baru mengetahui bahwa orang yang dia temui adalah Bota. Si asisten dengan julid mempertanyakan kenapa mereka mau menjebak dirinya sendiri di atas tanpa bisa turun kehalang kebakaran. Mendengar itu, Sarah mengatakan mereka memiliki parasut. Wu yang mencoba percaya pun melihat peta untuk menentukan kemana mereka akan pergi jika turun menggunakan parasut itu. Sedikit demi sedikit, perlahan namun pasti, Sawyer berjalan menuju turbin. Banyak orang yang menyaksikan keberanian Sawyer ini. Sampai akhirnya, dia berhasil menuju panel kendali di mana dia hanya akan memotong satu kabel saja. Dengan penuh perjuangan berat, Sawyer berhasil kembali naik. Di saat itu, Zhao menutup kembali lagi pintu titanium. Namun berkat kaki palsu yang dimiliki, Sawyer bisa masuk tepat waktu. Zhao sempat salah paham pada Sawyer, tetapi kini mereka akan bekerja sama.
Sebelum itu Sawyer ingin tahu kenapa Zhao diincar oleh Bota, yang ternyata ketika dia membangun The Peril, Bota menemuinya dan meminta japrem atau jatah reman. Zhao memberikan uang yang diminta Bota, yang tanpa mengetahui Zhao telah memasang pelacak kemana saja dia mentransfer uang itu, sehingga Zhao bisa mengetahui setiap nama tabungan dan bank sindikat atasan Bota. Dengan itu dia tidak akan bisa memeras Zhao lagi, dan dia juga akan dihancurkan oleh bos-bosnya jika tidak bisa merebut drive milik Zhao. Dengan ini sebuah rencana pun dibuat. We're gonna give Bota what he came here for. Sawyer langsung menemui Bota sambil membawa drive serta Zhao dengan tangan memakai perekat. Di tengah rencana ini tiba-tiba Zhao melawan. Dia lepas dari rencana yang sudah diatur sebelumnya. Zhao meminta satu parasut jika ingin drive itu. Di saat itulah Zhao melemparkan drive miliknya Don. Go get it! Doors, come on! Di tempat lain Sarah serta Wu bersama anggotanya menuju pelabuhan yang dicurigai tempat turunnya Bota. Dan benar saja, di sana sudah ada Kunyi dan beberapa pasukannya. Sarah diminta untuk tetap di dalam mobil. Pasukan Bota akan ditangani oleh Wu. Go, go, go! Diam-diam Kunyi menyelinap. Dia akan menyerang dari belakang tanpa dia tahu. Di sana ada Sarah yang langsung menyerang Don. Hey. Ternyata ini juga bagian dari rencananya, memanfaatkan panel bola. Tempat itu kini seperti labirin, tidak ada yang tahu musuh ada di sebelah mana. Jika beruntung maka mereka akan saling bertatap muka seperti sekarang ini. Zhao berhasil mengalahkan beberapa anak buah Bota, begitu juga dengan Sawyer. Sawyer menemukan drive itu dan dia diselamatkan Zhao, namun tiba-tiba Bota datang menyerang hingga Zhao terluka. Sawyer meminta Bota menunggu sementara dia akan melawan Bota dengan sisa tenaganya. Siapa sangka ternyata Bota memiliki putri. Nah, hal ini hampir sama dengan kejadian 10 tahun lalu. Tidak ingin terulang lagi, kini Sawyer menyerah. Dia akan memberikan drive itu. Bota yang merasa sudah menang tidak menyadari bahwa yang ada di depannya itu hanyalah pantulan bayangan dari panel. Sawyer yang asli berada di belakangnya. I'm behind you. Setelah menemukan tablet pengendali yang dibawa Kunyi, dia mencoba mengotak-atik tablet itu. Berbagai cara telah dilakukan dan kebakaran semakin membesar hingga akhirnya semua sistem keamanan kembali pulih, termasuk api juga bisa dipadamkan. Sarah berhasil menghidupkan kembali sistem dengan cara merebotnya. Dengan ini, Sawyer pun membawa Zhao serta putri keluar dijemput menggunakan helikopter. Melihat The Peril mengalami kerusakan cukup parah, Zhao berniat untuk membangunnya lagi. Rebuild. Dan film pun tamat. Nilai yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan patah semangat, teruslah berusaha. Apa yang kita kerjakan akan menemukan hasil yang diinginkan.